Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya bersama saya Heri Setiawan untuk bahas soal UTU UGM 2017 Kimia dengan kode 814. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 36. Nah, nomor 36 ini diketahui bahwa data entalpi entalpi pembentukan delta HF dari CH4 ada seperti ini. Intinya CH4 itu adalah min 74,8, CO2-nya sekian, dan H2O-nya sekian. Dari data-data HF di atas, maka delta H atau entalpi reaksi buat CH4 seperti pembakaran gas metana ya. Oke, dari sini kita tulis dulu reaksinya. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Oke. Nah, sekarang ditanya adalah delta H-nya. Nah, berhubung karena diketahui delta HF, maka untuk penghitungan delta H-nya tinggal HP kurang HR gitu ya. Produk kurang reaktan atau hasilnya dikurang bahan bakunya gitu. Sehingga di sini kita dapat katakan bahwa untuk mencari delta H-nya, dan ini perlu kita tulis dulu ya. Untuk masing-masing delta HF-nya untuk CH4 ini di sini min 74,8 kilojoule. Terus CO2-nya di sini min 393,5 kilojoule. Untuk H2O-nya adalah min 285,8 kilojoule. Ini satuannya ya, satu bijinya. Oke, delta H-nya sama dengan HP dikurang HR. Oke, delta H-nya sama dengan, produk itu yang di bagian sebelah kanan sini, ya. Produk itu bagian sebelah kanan sini, dan kemudian untuk reaktan tuh yang sebelah sini ya, ini reaktan. Jadi reaktan itu adalah bahan bakunya atau pembuatnya siapa sih, gitu ya. Dan produk itu adalah hasilnya, hasil reaksi, itu kalau kita bisa bilang. Nah, ya udah, berarti dengan diketahui seperti ini, maka HP dikurang HR berarti HP-nya di sini untuk produknya CO2-nya adalah 1. Jadi CO2 ditambah dengan 2 dikali H2O dikurang dengan produknya adalah CH4 ditambah dengan 2 kali O2. Nah, dengan delta H-nya adalah CO2 itu adalah min 393,5 gitu ya. Ditambah 2 dikali minus 285,8 dikurang dengan CH4-nya adalah minus 74,8 ditambah 2 kali 0. Kenapa kok 0? Karena untuk dia molekul diatomik itu delta H-nya 0, delta HF-nya 0 ya. Oke. Sama dengan berapa nih? Minus 393,5 dikurang 571,6 ya. Oke, kemudian dikurang min 74,8. Oke, berarti untuk delta H-nya berarti ini dihitungnya ditambah ya. 571,6 ditambah 393,5 itu adalah minus 965,1. Ditambah 74,8. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya dari pilihan gandanya, kalian sebenarnya kalau kayak gini tuh nggak harus menghitung secara rinci. Kalian perhatikan aja, berhubung angkanya belakangnya beda. Kan ini berarti sesuatu 1 dikurang 0,8 tuh pasti belakangnya 0,3 ya, karena 11 hitungannya. Ya udah, pasti otomatis ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya. Tinggal antara B atau D. Nah, kalau kalian perhatikan di sini lebih gede minus, so jawabannya adalah D. Jadi ini minus 890,3 kilojoule. Itulah jawabannya. Ya kalau misalnya anggap aja ini ya tinggal hitung kayak biasa aja ya. Min 96,51 itu tinggal hitungnya dikurang ya. 74,8. Jadinya 890,3 karena lebih gede minus maka jawabannya minus. Jadi jawabannya adalah domba. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 37. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 37. Diketahui reaksi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl
Berarti ini adalah reaksi membentuk 2 mol HCl yang dihasilkan dengan delta H-nya adalah min 183 kJ. Nah, ditanya adalah penguraian, ya. Penguraian 14,6 gram HCl menjadi unsur-unsurnya itu disertai penyerapan apa pelepasan. Oke, jadi di sini bisa terjawab terlebih dahulu ya. Bisa terjawab terlebih dahulu. Kenapa bisa penyerapan atau pelepasan? Karena kalau kalian perhatikan ini artinya kan kalau ini kan membentuk, sedangkan ditanya penguraian. So kalau misalkan ingat ya, 2 HCl menjadi H2 tambah Cl2, maka delta H yang terjadi adalah plus 183 kJ. Dan di mana dasar teorinya adalah jika delta H-nya ini adalah positif, akan ada 2 nilai ya. Pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Maka delta H yang positif itu kan HP kurang HR ya. HP-nya lebih gede, maka endotherm ya. Endotherm, kemudian untuk yang minus itu adalah exotherm. Nah, untuk endotherm itu pasti menyerap kalor. Ya, menyerap kalor. Kemudian untuk yang minus ini berarti artinya melepas kalor. So dari apa yang kita tulis delta H-nya positif ya, maka jawabannya akan setara dengan apa? Nah, setaranya akan jawabannya antara A atau B. Kalau yang C sampai D sampai E ini nggak mungkin ya. Jadi C sampai E ini nggak mungkin karena apa? Pelepasan ya. So ini salah, tinggal antara A sama B. Nah, kita hitung secara realnya gimana? Oke. Nah, 37. Nah, ini berarti kita rubah dulu ya. Tadi kan karena berhubung penguraian langsung aja 2 HCl menjadi H2 ditambah Cl2 itu dengan delta H-nya yang 183 kJ ya. Plus positif ya. Tapi karena biasanya matematika positif nggak usah. Tapi terserah mau tulis atau enggak ya, nggak ada masalah. Yang penting kalau misalnya plus kan biasanya emang nggak ditulis ya. Oke. Nah, di sini ada G, nah, ada massa, ada AR. Nah, berarti di sini kita hubungkan bisa dengan HCl itu punya N sama dengan G per mR. N-nya adalah 14,6 per HCl itu berarti mR HCl itu 1 ditambah 35,5. Nah, berarti N-nya adalah 14,6 per 36,5. Nah, berapa tuh? 14,6 dibagi 36,5. Jawabannya adalah 0,4. 0,4 mol. Nah, di sini terserah kalian sebenarnya ya. Nah, ini kan yang diuraikan sebenarnya 0,4 mol. Nah, terserah ya, maksudnya saya terserah ini adalah terserah kalian. Soalnya dari sini ya, dari soal ini kita tahu bahwa di sini artinya penguraian 2 mol HCl itu delta H-nya adalah plus 183 kJ. Berarti dengan kalau misalkan penguraiannya saya butuh cuma 0,4 mol 4 mol HCl, itu delta H-nya berapa? Atau kita bisa bilang X kilojoule. Ya 3 pakai perbandingan. Atau kalau emang misalnya kalian udah bisa, ini ya nggak apa-apa sih ya, saya nggak larang. Caranya terserah mau cari X gimana. Cuman kalau misalnya di ini 2 per 0,4, karena semakin besar molnya semakin besar juga ya delta H-nya. 183 per X. Jadi 2X sama dengan 0,4 dikali 183. So X-nya sama dengan 0,4 kali 183 per 2. Coret 1, ini coret 0,2 ya. Nah, tinggal X-nya berarti 0,2 dikali 183. 183 dikali 0,2. Berapa tuh jawabannya? 36,6. 36,6 kilojoule. Nah, jadi jawabannya adalah terjadi penyerapan sebesar 36,6 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, maksudnya tadi untuk menentukan delta H yang ini bisa ada 2 macam.
Yang pertama adalah kalau misalkan kalian mau bikin seperti ini dulu juga nggak apa-apa ya, saya nggak ngelarang. Kan kita tahu bahwa H2 tambah Cl2 ini katanya delta H-nya adalah 183 kJ. Dan kita tahu berdasarkan hukum Hess itu kalau misalkan reaksinya kita kalikan setengah, ya. Jadi reaksi ini nih dikalikan setengah nih. Karena kan ingat ya, di sini itu 2 mol. Sedangkan kalau reaksi penguraian standar itu harus 1 mol aja. Jadi HCl sama dengan menjadi setengah H2 tambah setengah Cl2. Nah, dengan delta H-nya sebesar 183 dikali setengah atau dibagi 2. Jawabannya adalah 91,5. Nah, habis itu kan kita udah ketemu nih. Nah, habis itu kemana? Habis kayak gini tuh langsung ke sini dulu nih, ke molnya. Barulah kalau udah, barulah kita lanjutkan ke sini. Nah, jadi kita tahu bahwa 1 mol HCl itu delta H-nya adalah sebesar 91,5 kJ. Berarti untuk 0,4 mol HCl berarti delta H-nya berapa? Nah, kalau ini lebih mudah, yaitu dengan cara ya tinggal dikali aja ya delta H-nya 0,4 dikali 91,5. Maka jawabannya adalah 36,6 kJ. Tuh. Jadi sebenarnya nggak ngelarang kalau misalkan harus dirubah 1 mol, nggak wajib sebenarnya. Yang penting jangan lupa bahwa di sini tuh 2 mol, bukan 1 mol doang ya. Yang biasa sering kelupaan adalah begini. Kalian tanpa ngelihat si reaksinya 183 ini langsung dikali 0,4. Nah, itu udah pasti salah. Ya. Dan kemungkinan besar di sini ternyata juga nggak ada jawabannya ya. Kalau misalkan kita 0,4 kali 183 itu jawabannya adalah 73,2. Ternyata nggak ada. Tapi mungkin ini kalau misalnya tiba-tiba ada penyerapan di 73,2, mungkin kalian akan milih itu. Nah, tapi ternyata itu jawabannya yang salah ya. Jadi kalian harus hati-hati. Mau pun cara kayak gini juga sebenarnya juga harus hati-hati ya. Karena bisa jadi ternyata di sini 2 mol. Jadi kalian nggak usah rubah. Jadi di sini kan 2 HCl 183 kJ. Berarti kalau di sini 2 mol ya udah langsung jawab 183 kJ aja. Nggak usah dirubah-rubah lagi gitu. Jadi terserah kalian mau dirubah dulu jadi 1 mol reaksi penguraian standar, yaitu adalah penguraian satu senyawa menjadi unsur-unsurnya gitu. Ya. Nah, kalau yang di atas ini bukan reaksi ini ya. Yang ini bukan reaksi standar penguraian ya. Yang bawah nih yang reaksi standar penguraian yang ini. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 38. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Diketahui ada 3 reaksi ya. Yang 1, ini 2, ini 3. Kemudian diketahui data percobaan laju reaksi ini sebagai berikut bla 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 bla. Maka laju reaksi pada saat konsentrasi A-nya 0,4 molar dan B-nya 0,8 molar. Oke, di sini ada data keempat sebenarnya. Kalau tanpa menulis narasi soal tambahan, bisa sebenarnya dalam tabel kita tulis di sini 0,4, di sini 0,8, maka di sini V-nya itu berapa sih? Nah, seperti itu. Dan karena berhubung di sini, berarti di sini persamaan laju reaksinya adalah konstanta dikali dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan order reaksinya. Ingat ya, kalau pakai percobaan tuh begini. Oke. Kemudian ditanya 0,4, 0,8. Nah, di sini kalau misalkan mungkin kita lihat ada perbandingan yang sesuai enggak? Dari sini ke sini kali 4, tapi di sini kali 8. Oke, enggak. Ini kali 4, ini kali 4. Nah, kemungkinan besar ini harus ini 0,4 ya. Harusnya ya. Tapi kita cek lagi. Soalnya kenapa? Ini bukan pangkat 1. Bukan yang cuma tinggal dikali kelar. Karena bisa saja order reaksinya itu nggak segitu. Karena kalau kalian lihat ini dikali 4, ini dikali 8, atau ini dikali 2. Ini naiknya cuma 2 kali lipat. Gitu. Nah, mungkin aja ternyata
yang menyebabkan dia berubah laju reaksinya itu cuma si B-nya doang, bisa jadi gitu loh. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ingat untuk mencari mencari laju reaksi dari percobaan seperti ini itu apa namanya ya? Untuk order reaksi dulu ya. Nah, kita tahu bahwa ternyata untuk persamaan laju reaksinya seperti ini. Berarti kita cari dulu order reaksinya dari si pertama, order reaksi dari konsentrasi A ya, order reaksi konsentrasi A alias si X-nya. Nah, ingat untuk mencari X itu cari lawannya yang sama. Di sini berhubung lawannya B. Nah, ada nggak yang sama? Oh, ternyata nggak ada yang sama. Berarti bisa nggak kerjain? Belum bisa, ya. Nah, kemudian kita skip dulu. Nah, berarti di order reaksinya yang si B. Order reaksi konsentrasi B yaitu adalah si Y-nya itu sendiri. Nah, cari yang A-nya sama. Nah, berarti di sini kalau berhubung yang sama untuk yang kedua itu 1 dan 2 ya. Jadi reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, dari reaksi 1 dan reaksi 2, maka V1 per V2 sama dengan. Nah, ingat ya di sini ternyata udah satuannya apa namanya ya? Kalian harus perhatikan juga di sini. Ini dalam satuan apa atau apa sih yang diketahui? Ternyata laju reaksi ya. Soalnya bisa aja dikasih tahu dalam bentuk waktu. Nah, kalau waktu itu seper ya, kebalikan dari V1. Jadi kalau di sini V1 per V2, maka T-nya T1-nya adalah 1 per V1 dan T2-nya adalah 1 per V2. Oke, berarti ini K1. Nah, dikali A1 kondisi 1 pangkat X dan B kondisi 1 pangkat Y per K2 kali A kondisi kedua pangkat X dan B kondisi kedua pangkat Y. Nah, sebenarnya kalau emang kalian udah paham banget, kalian gak usah rinci banget. Kayak gini gak apa-apa ya. Nah, ini habis. Karena apa? Karena jadi karena kita pilih A-nya sama. Makanya kenapa habis. Terus konstantannya sama. Jadi sebenarnya tuh kalian langsung bisa tulis seperti V1 per V2 sama dengan B1 pangkat Y per V2 pangkat Y juga nggak apa-apa. Oke, V1-nya adalah 0,05 per 0,1 sama dengan. Nah, ini langsung aja ya. B sama karena berhubung sama-sama pangkat Y, maka pangkat Y kita keluarkan aja. Nah, tinggal B kondisi satunya adalah 0,1 ya per 0,2 ya, dapat dari sini nih. Nah, tapi yang kita lihat adalah yang ini. Nah, oke. Sehingga kita dapatkan berarti 0,05 bagi 0,1 itu 1 per 2. Ini juga 1 per 2 pangkat Y. Maka dapat dikatakan bahwa Y-nya itu sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian dengan Y-nya udah ketemu, maka untuk mencari order reaksi X ini nggak wajib sama. Jadi gitu ya. Sebenarnya nggak wajib harus sama. Cuman kalau misalnya nggak ada yang sama-sama sekali, ya nggak bisa. Nah, jadi untuk mencari yang A, berhubung tidak ada yang B yang sama, ya kan? Dan kita untuk mencari A dan A-nya jangan sampai sama. Kalau A-nya sama kan hilang lagi. Nah, berarti kalau kalian perhatikan, berarti ini kita pakai persamaan boleh 1 sama 3, boleh. Kalau 2 sama 3, boleh juga. Ya, yang nggak boleh itu 1 sama 2. Nah, di sini saya mau makainya yang ini aja deh, ya. 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Nah, berarti V1 per V3 sama dengan K1 dikali A kondisi 1 pangkat X dikali B kondisi 1 pangkat Y, K3 ya dikali A kondisi 3 pangkat X dikali B kondisi 3 pangkat Y. Sehingga berhubung yang sama hanya saja, maka K-nya bisa kita coret. Berarti V1-nya adalah 0,05 per 0,8 sama dengan A-nya 1 itu adalah 0,1 per 0,1 per 0,2 ya. 0,2 pangkat X. Kemudian untuk B kondisi satunya berarti
B1-nya 0,1 per 0,4 pangkat 1, karena kan kita udah tahu ya ini pangkat 1. Berarti ini kita coret sama-sama jadi 1 per 16 ya, untuk yang 0,05 per 0,8 sama dengan 1 per 2 pangkat X dikalikan dengan 1 per 4, 1 per 4. Nah, sehingga berarti dapat dikatakan bahwa ini kita kalikan 4 aja, karena kan kita mau ngilangin ininya aja sebenarnya. Jadinya di sini 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat X, sehingga X-nya sama dengan 2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sementara untuk V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikalikan B pangkat 1. Nah, ternyata terlihat bahwa A-nya itu adalah mempunyai 2 kali lipat pengaruhnya dibandingkan sama B. Jadi kalau misalkan B ini cuma kali 1, maka si A ini bisa kali 2. Kalau di sini kali 2, di sini bisa kali 4. Gitu ya. Kalau misalnya sama-sama kali 2 lah gitu. Nah, sebenarnya untuk mencari V yang keempat ini bisa ada beberapa cara sebenarnya ya. Cara yang biasa kita pakai itu adalah kita mencari konstantanya terlebih dahulu, ya kan? Mencari konstantanya terlebih dahulu, atau kita bandingkan, ya, kita bandingkan. Jadi kayak misalkan nih, kalau misalnya kita biasanya kan kita nyari konstanta laju reaksinya, maka kita pakai V berapa aja ya. Berarti V1 sama dengan K1 dikali A kondisi 1 pangkat 2 dikali B kondisi 1. Dan ini 0,05 sama dengan K dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. Berarti 0,05 sama dengan K dikali 0,01 dikali 0,1. Berarti di sini K-nya sama dengan 0,05 dibagi 0,01 dikali 0,1. Coret 1, coret 5. Jadi nilai K-nya adalah 5 per 0,1. Barulah kita lanjutkan lagi. V yang keempat adalah K dikali A kondisi 4 pangkat 2 dikali B kondisi keempat. Ya. Nah, sehingga dapat dikatakan untuk V4 ini adalah 5 per 0,1 dikalikan dengan 0,4 pangkat 2 dikalikan 0,8. Coret 1, coret 8. Jadinya V4 sama dengan 5 dikali 4 per 10 dikali 4 per 10 dikali 8. Nah, maka V4-nya ini setara dengan berapa? Nah, ini kan 1, ini 2. Coret 1, coret 2. Ya kan? Kemudian sama-sama coret 2 lagi nih. Ya. Nah, ini 4, ini 5. Jadinya 16 per 5. Sama dengan 3,2 molar per sekon. Jadi jawabannya adalah, sementara yang kita dapatkan adalah D. Tapi pasti fix jawabannya D. Nah, atau kalian boleh menggunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan V4 ini, kondisi keempat ini dengan kondisi yang berapa aja bebas. Nah, di sini saya mau bandingkan, ini kan 1 sama 4. Jadi V1 per V4 sama dengan K1 dikali A kondisi 1 pangkat X, di pangkat 2 ya, dikali B kondisi 1 pangkat 1 per K4 dikali A kondisi keempat pangkat 2 dikali B kondisi keempat. Nah, maka kalian bisa boleh coret nih untuk K1 sama K4-nya kan. Nah, sehingga dapat dikatakan untuk V1-nya itu adalah 0,05 per V4 sama dengan kita masukkan A1-nya itu 0,1, A4-nya 0,4 pangkat 2. Kemudian untuk B-nya adalah 0,1 per 0,8 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan ini berarti 0,05 per V4 sama dengan 1 per 16 dikalikan 1 per 8. Berarti ini tinggal kita tukar sebenarnya. V4 per 0,05 sama dengan 16 kali 8. Sehingga V4-nya ini sama dengan 16 kali 8 kali 0,05. Maka jawabannya akan setara dengan ini 16 kali 8 kali 0,05. Jawabannya adalah ini jawabannya adalah 6,4 ya molar per sekon. Nah, di sini di atas ini ada salah ngitung ya, sorry. Ini bukan 16. 4 kali 4 kali 2. Nah, itu 32 ya. 32. So, ini kita 32 dibagi 6 dibagi 5 itu adalah 6,4 ya. Jadi jawabannya adalah ya betul yang E ya.
6,4 molar per sekon. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah yang E. Nah, misalnya mungkin nggak sih ini bisa dipercepat prosesnya? Nah, bisa sih, cuman agak sedikit tricky aja. Karena kalau kalian perhatikan ini kan berarti kalian harus milih-milih. Nah, karena berhubung ini sama, ya kan? Terus ini kita kali 2, ya. Karena berhubung ini kata kali 2 dan di sini adalah dikali 2, maka di sini kali 2 kali 2 ini 1/1. Sehingga dapat kita katakan bahwa ia sama dengan 1. Alias B ini memengaruhi V dengan order reaksi 1. Gitu ya. Nah, artinya ketika ini dikali 2, maka ini dikali 2. Nah, kalau kalian perhatikan juga, dari 01 ke 4 ini, kalau kita kali 4, nah, kemudian dari sini ke sini dikalikan dengan berapa nih? 16. Kalikan 16. Nah, berarti ini pun akan harus kita kali berapa? Berapa dikali 4 hasilnya 16? Maka di sini dikali 4. Nah, tapi berhubung kalau kalian perhatikan ini cuma dikali 2. Berarti, nah jadi ini kan 2 nih. Sedangkan harusnya kali 4. Berarti maka ketemu X-nya sama dengan 2. Ya udah, berarti X-nya artinya dapat dikatakan begini. Berarti A ini punya pengaruh 2 kali. Sedangkan untuk B-nya ini punya pengaruh sebesar 1 kali aja. Nah, gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita perhatikan untuk 1 ke 4. Nah, 1 ke 4 itu ya dari kan ini 0,1 ke 0,4, ini 0,1 ke 0,8, ini 0,05, ini berapa? Nah, tinggal gampang pakai cara yang tadi. Ini dikali 4. Berarti ini ingat ya, karena berhubung ini kan dikali 4 nih. Karena berhubung A-nya punya pengaruh 12, pengaruh 2 kali lipat, maka ini ke sini adalah dikali 8, bukan dikali 4. Nah, untuk yang ini karena berhubung sama, ini kali 8. Gitu ya. Nah, ini kasih untuk ini berarti ini dikali 8 ya. Ini ke sini kali 8. Kali 8 kali 8 berarti ini dikali 64. Berapa dikali 64? Jawabannya adalah 6,4. Coba ya kalau sorry, ini kan 4, 2 kali lipatnya ya, sorry, bukan kali 8 nih. Di sini kali 16 ya, sorry, kali 16. Kan 2 kali lipatnya. Jadi 4 kali 4, jadi pengaruhnya 2 kali lipat gitu ya. 4 kali 4, 16. Di sini pun ini tetap kali 8. Nah, berarti kali 8 kali 16 berapa tuh? Dikalinya 16 kali 8. 128. Berarti kecepatannya akan 128 kali lipat. Ya 0,5 dikali 128 jawabannya adalah 6,4. Ya, sesuai ya jawabannya. Jadi kalau mau cara cepatnya ya kayak gini sebenarnya. Dan ini pun bisa berlaku untuk bisa berlaku juga kalau mau ngerjain soal yang A-nya, kalau A-nya udah berhubung sama malah lebih enak kan, nggak perlu repot-repot gitu loh. Ya. Jadi begitu. Nah, cuman ini kalau untuk yang pakai cara seperti ini nih sedikit riskan, sedikit beresiko. Jadi ingat, semakin cepat kalian mengerjakan itu atau caranya semakin cepat itu adalah punya risiko untuk tingkat ketelitian yang semakin rendah gitu. Karena kalau di sini kalau kalian mungkin salah perhitungan, maksudnya salah perhitungannya bukan mending kalau di sini ngitung kan nggak terlalu, caranya udah pasti. Sedangkan di sini kadang-kadang mungkin lupa. Di sini dikali 2 gitu ya. Di sini kali 2, maka koefisien reaksinya adalah 1. Sedangkan kalau di sini dikali 4, di sini kali 16, di sini dikali 4, maka di sini kali 4. Sedangkan kalian lupa bahwa ini sebenarnya cuma kali 2. Maka order reaksinya itu 2 kali lipat gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kali 4 jadinya kali 16. Kalau di sini kali 8 ya tetap kali 8, jadinya totalnya ke sini kali 128. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena kan ini sebenarnya kalau kalian perhatikan sebenarnya konsep perbandingan gitu ya. Jadi kalau kalian mau percepat seperti ini pun nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 39 ya. Diketahui bahwa
kesetimbangan N2O4 dalam bentuk gas. Nah untuk kesetimbangan be careful ya. Bola reaksi bolak-balik jadi 2NO2. Jadi 2NO2 ini juga bisa balik ke N2O4 ya dalam bentuk gas. Nah katanya berlangsung pada ruangan tertutup, so nggak ada gas yang kebuang ya segala macamnya. Diketahui harga ketetapan kesetimbangan Kp sama dengan 4 atm. Nah harga ketetapannya dengan derajat disosiasi alfa itu adalah 0,5. Nah kemudian tekanan total gas dalam ruang. Berarti ini ditanya adalah di awalnya berapa. Nah, gimana kita tahu bahwa alfa itu atau derajat disosiasi itu adalah terurai bagi mula-mula. Gitu ya. Jadi derajat disosiasi itu adalah yang terurai itu sekian persen dari mula-mula gitu. Jadi terurainya adalah 0,5 mula-mula. Berarti dari sini kita bisa tulis MRS, mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula N2O4-nya itu adalah nggak tahu berapa, ya. Kita bilang X aja. Di sini belum terbentuk dan katanya terurai 0,25 dari mula-mula, berarti 0,5X. Nah, di sini katanya Kp-nya itu 4, ya. Nah, berdasarkan ini di bagian reaksi ini kan pasti yang bereaksi itu adalah sesuai dengan perbandingan koefisien. Kalau 1 aja 0,5, kalau 2 itu berarti 1. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa dari X terurai sebesar 0,5X, maka akan tersisa 0,5X. Di awalnya belum ada dan terbentuk X, maka terbentuklah sebesar X. Gitu. Nah, kita tinggal masukkan bahwa untuk menentukan Kp atau kesetimbangan itu adalah hasil kali reaksi dengan dipangkatkan koefisien di sebelah kanan dibagi sama sebelah kirinya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini P-nya si NO2 dipangkatkan 2 per P di N2O4 pangkat 1. Sehingga Kp-nya sama dengan, nah Kp-nya kan udah tahu nih, 4 nih. Nah ini kan X pangkat 2 per 0,5X. Berarti 4 sama dengan X kuadrat per 0,5X. Sehingga jadinya 4 dikali 0,5X sama dengan X kuadrat. Artinya 2X sama dengan X kuadrat. Sehingga kita dapat katakan bahwa 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X. 0 sama dengan X-nya kita keluarkan ya. Jadi X kurang 2. Karena berhubung X kuadrat di sini X-nya ada 2, dikeluarin 1 sisa 1. Min 2X, X-nya dikeluarin sisa min 2. Nah, di sini akan ada 2 nilai. Pertama, X-nya sama dengan 0, atau X2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Nah, berhubung ini tidak mungkin ya, masa tekanan awalnya 0 gitu kan, terus berkurang 0. Nah, jadi yang kita pilih adalah yang ini. Nah, so, dapat dikatakan bahwa tekanan totalnya itu sama dengan, nah, berarti tekanan total dalam gas dalam ruang ya, setelah mereka mengalami kesetimbangan, maka P totalnya itu adalah P-nya si N2O4 karena berhubung kan di dalam, jadi ini istilahnya tuh kayak misalkan saya punya kotak gitu ya. Nah, isinya tuh ada N2O4 dan juga ada isinya adalah NO2. Jadi tekanan total dalam gas ini maka ya P totalnya ya N2O4 tambah PNO2 dong gitu ya. Nah, berhubung, nah berarti dapatnya dari mana? Nah, P totalnya ini berhubung PN2O4 ini adalah 0,5X. Nah, 0,5X ditambah dengan NO2-nya adalah sebesar X, maka P totalnya itu setara dengan 1,5X. Atau berarti P totalnya sama dengan 1,5 dikali dengan 2. Jawabannya 3. Jadi, tekanan total dalam gas ruang di sini ya, setelah terjadi reaksi kesetimbangan bolak-balik itu adalah 3 atm. Karena kalau misalnya dalam kondisi awal sebelum terjadi reaksi kesetimbangan ya jawabannya cuma 2 ya. Cuman 2 ya, karena 2 apa 1? Cuman 2, yaitu adalah si N2O4. Cuman permasalahannya adalah
dalam suatu ruangan tertutup ini kan ada N2O4 dan NO2 ya. Oke, jadi untuk soal nomor 39 adalah yang D, yang B ya, 3 ATM. Nah, soalnya kenapa ya itu? Kan ada N2 dan NO2. Terkecuali kalau benar-benar dibahas benar-benar sebelum terjadi kesetimbangan, barulah jawabnya juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 40. Diketahui data S-cell atau potensial reduksi selnya sebagai berikut. Ada 3 persamaan ya, kalau kalian boleh lihat. Nah, sebenarnya untuk kalau ada soal kayak gini, sebelum kalian lanjut itu biasanya ini ditanya, biasanya kemungkinan besar ya, tanpa melihat di bawahnya ini biasanya mungkin ditanya siapa sih yang lebih reduksi, siapa yang lebih oksidasi. Tuh, mungkin. Yang kemudian yang kedua adalah yang S-nya lebih, yang potensial reduksinya lebih gede di antara mereka berempat ya, ada Zn, ada Cu, ada Pb, ada Ag, mungkin gitu. Kemudian kemungkinan besar ya SL-nya kalau ditotalin. Nah, sekarang dari 3 reaksi tersebut, dari tiga ini, kalian harus perhatikan nilai SL-nya ya, nilai SL dari mereka bertiga. Jadi kalian harus perhatikan nih SL-nya. Di sini adakah yang minus? Ternyata tidak ada, semuanya plus semua ya. So tahap pertama pengecekan untuk SL dari reaksi sel kimia tersebut atau reaksi ini ya, sel volta, tidak ada yang minus, so bisa kita lewatkan. Nah, terus emang kenapa kalau minus? Kalau minus ini kan kita tahu ya bahwa syarat-syarat untuk terjadinya reaksi itu adalah, ya betul, nilai S-sel itu harus lebih besar 0 supaya ini dapat dikatakan reaksi spontan ya. Jadi ini adalah reaksi spontan. Nah, reaksi spontan itu reaksi yang kayak gimana sih? Nah, reaksi spontan itu adalah ya intinya dapat bereaksi. Jadi kalau misalkan SL-nya itu 0, SL-nya itu adalah minus, maka bukan reaksi spontan dan tidak dapat bereaksi. So, kalau misalnya dari 3 ini, dari Zn menjadi Zn2+, ya kan? Terus jembatan garam Cu2+ menjadi Cu dengan SL-nya adalah 1,1 volt. Terus kemudian dilanjutkan dengan reaksi yang kedua dari Zn menjadi Zn2+, berarti Pb2+ menjadi Pb, SL-nya adalah 0,63 volt. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah Cu menjadi Cu2+, jembatan garam, Ag+ menjadi Ag, berarti dengan SL-nya sebesar 0,46 volt. Dan ini ternyata pas kita cek ternyata dapat bereaksi semua ya, karena SL-nya positif. Nah, terus gunanya apa sih? Nah, dari sini kan ada pertanyaan bahwa ion Z2 merupakan ion yang paling mudah direduksi. Nah, artinya apa? Nah, di sini kita dapat katakan bahwa untuk dari yang info yang pertama dari sini, dapat dikatakan dari si reaksi yang pertama, karena berhubung ini bisa bereaksi, maka reaksinya tuh yang benar yang kayak gini. Kalau minus, kalian harus buat balik dulu reaksinya. Jadi misalkan yang pertama tuh minus, untuk Zn ke Zn2+ dan Cu2+ ke Cu, maka kalian harus geser reaksinya, jadinya Cu menjadi Cu2+ dan Zn2+ menjadi Zn. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan, ingat ya, kalau unsur kan biloxnya 0 nih ya. Kemudian ini kan ion, ini +2, ini +2. Zn-nya ini mengalami apa? Di sini Zn-nya mengalami oksidasi dan Cu-nya mengalami reduksi. Kemudian dari yang kedua kita juga dapat informasi seperti itu. Ini 0, ini +2, ini +2, ini 0. Maka Zn-nya mengalami oksidasi dan Pb-nya adalah mengalami reduksi. Kemudian dari yang ketiga juga dapat diinformasi seperti itu. Ini 0, ini +2, dan ini +1, ini 0.
maka dapat dikatakan bahwa Cu-nya itu mengalami oksidasi. Nah, kemudian si Ag-nya ini mengalami reduksi. Sehingga dapat kita katakan bahwa kalau misalkan ini disusun secara direct volta, maka kekuatan dari kiri ke kanan itu pertama paling kiri pasti. Jadi ingat ya, semakin ke kanan itu reduksinya makin gede, berarti semakin mudah mengalami reduksi. So, Zn di sini pasti paling kiri karena ternyata dia paling mudah dioksidasi, paling mudah mengalami oksidasi. So, yang A ini udah pasti fix salah, ya. Nah, kemudian setelah Zn mengalami reduksi, ya, mengalami oksidasi Zn-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, berarti yang paling reduksi ini siapa sih? Gitu ya. Nah, di sini untuk Cu dengan Pb kita nggak tahu ya kondisinya gimana, urutannya kayak gimana, karena di sini tidak ada membandingkan Cu dengan Pb, yang ada hanyalah Cu dengan Ag. Jadi kalau kita bandingkan untuk yang di atas ini, yang pertama Zn itu ada di kiri, dan kemudian Cu itu ada di sebelah kanannya, gitu ya pasti. Kemudian di kanannya Cu itu ada lagi, yaitu adalah Ag, ya. Jadi urutan paling kuat reduksinya adalah Ag, Cu, dan Zn. Nah, untuk Cu dengan Pb itu kalian untuk mengetahui ya kalau urutannya ya. Tapi apakah nanti ini dibutuhkan apa enggak ya nanti kita nggak tahu. Kita harus bikin untuk reaksi keempatnya, kan berarti untuk reaksi 4 ini didapat dari reaksi 1 dan reaksi 2. Jadi dari Zn menjadi Zn2+ dengan reaksi jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Kemudian di sini kita balikkan karena kan kita butuh Zn-nya hilang ya. Pb2+, Pb menjadi Pb2+ dengan di sini Zn menjadi Zn2+ menjadi Zn, berarti di sini SL-nya ini, karena ingat ya kalau untuk SL itu sama kayak delta H, cuman bedanya adalah reaksinya kalau dikali reaksinya SL-nya nggak berubah. Cuman kalau untuk dirubah bolak-balik itu akan berubah ya, tandanya aja. Jadi ini kita dapat bahwa ini 1,10 volt, dan yang kedua untuk SL-nya dari Pb2+ dari Pb ini berarti kebalikannya, jadi minus 0,63. Nah, berarti dapat kita totalkan reaksinya, maka di sini ada yang habis. Nah, Zn dengan Zn-nya. Sehingga kita total reaksinya jadinya Pb menjadi Pb2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu, dengan SL-nya sebesar 1,1 dikurang 0,63 itu berapa? 0,47. Nah, jadi ini 0,47 volt. Nah, berarti apakah ini bisa bereaksi? Tentu. Berarti untuk tahap pertama bisa bereaksi apa enggak? Betul ya. Ternyata kalau dibandingkan dengan Cu, Pb ini mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Berarti Pb-nya itu adanya di tengah-tengah. Gitu ya, Pb-nya itu ada di sini nih, Pb-nya. Nah, seperti itu. Jadi Zn, Pb, Cu sama Ag itu urutan dari kiri ke kanan tuh seperti ini. Ya. Oke, berarti kekuatan paling gede itu adalah si Ag, reduksinya ya. Ingat reduksi Ag, Cu, Pb, Zn. Kalau oksidasi Zn ya, untuk reduksi ya, kekuatan reduksi semakin mudah mengalami reduksi deh. Nah, semakin mudah tereduksi itu adalah si Ag, kemudian Cu, kemudian Pb, kemudian Zn. Tapi kalau yang mudah mengalami oksidasi ya, semakin mudah mengalami oksidasi itu adalah Zn, lebih besar Pb, lebih besar Cu, lebih besar Ag. Alias kalau kita dapat katakan bahwa sebenarnya ingat ya, zat yang mengalami reduksi itu adalah apa? Ini adalah oksidator. Ya. Kemudian ini adalah reduktor. Jadi reduktor yang paling kuat adalah Zn dan oksidator yang paling kuat adalah si Ag gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa ternyata Cu menjadi Cu2+ Pb. Nah, di sini ternyata pas kita cek tidak sengaja terhitung ya. Bisa bereaksi nggak? Bisa untuk Pb menjadi Pb2+. Tapi kalian perhatikan, di sini Pb2+ menjadi Pb. Berarti kebalik. Berarti kalau ini reaksinya tuh seperti ini. Cu2+,
jembatan garam Pb2 plus menjadi Pb. Ternyata kebalikan dari ini. Berarti bisa bereaksi nggak? Tidak bisa bereaksi. Jadi tidak dapat bereaksi pada keadaan standar karena SL-nya minus. Kemudian Pb menjadi Pb2 plus menjadi dari Ag menjadi Ag plus. Nah, tapi sebelum kita lanjut untuk D-nya dulu. Ag lebih gede daripada Pb, salah ya. Ini ketukar nih. Ketukar tempatnya. Harusnya Ag itu untuk potensial reduksinya Ag itu lebih gede dibandingkan daripada Cu, daripada Pb, daripada Zn. Nah, ternyata benar kan? Di sini kita juga perlu ya. Jadi ini salah. Nah, tinggal SL-nya antara Pb dengan Zn. Nah, yang C sama D ya kita cek. Nah, sekarang kita cek dulu untuk yang nomor yang dari Pb ya. Nah, jadi kita butuh katanya dari Pb2 plus ke Ag plus. Berarti di sini untuk yang pertama ini kita butuh Pb2 plus ini adalah 2 dan 1 dan wait. Nah, untuk mencari Pb, ini Pb2 plus jembatan garam Ag plus menjadi Ag, ternyata yang kita butuhkan adalah ya nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4-nya adalah yang ini dengan nomor 5-nya yang dengan nomor 2 nomor 3 ya, 4 dan 3. Nah, butuh 4 dan 3. Nah, berarti untuk yang keempat ini berhubung Pb2 plus di kiri ya udah sesuaikan. Berarti Pb menjadi Pb2 plus jembatan garam Cu2 plus menjadi Cu dengan SL-nya adalah 0,47 volt. Kemudian untuk yang Ag, karena di sini Cu-nya di sebelah kiri ya jadinya Cu jadi Cu2 plus sesuai dan Ag plus menjadi Ag dengan SL-nya adalah sebesar 0,46 volt. Dengan kita total reaksinya maka ada yang habis ya Cu-nya. So tinggal sisanya adalah Pb menjadi Pb2 plus. Ya Pb2 plus jembatan garam Ag plus menjadi Ag dengan SL-nya sebesar 0,47 ditambah 0,4 adalah 0,93 volt. Ternyata salah ya. Yang benar adalah 0,93 volt. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengecek nomor 6 ya. Nomor 6 ini reaksinya dari Zn ke Zn2 plus ya. Jadi untuk Zn2 plus jembatan garam Ag plus menjadi Ag. Kemudian berarti untuk menghasilkan reaksi seperti ini kita butuh reaksi nomor berapa nih? Zn dan Ag. Dan ada sama-sama 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Nah, kemudian berarti untuk ini yang ketiga ya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk reaksi 1 karena berhubung Zn dari kiri ya berarti nggak usah dirubah. Zn menjadi Zn2 plus jembatan garam Cu2 plus menjadi Cu dan untuk reaksi ketiga itu adalah Cu menjadi Cu2 plus dengan reaksi jembatan garam Ag plus menjadi Ag. Dengan SL-nya, ini SL-nya masing-masing itu sebesar berapa nih? Untuk yang pertama adalah 1,10 volt. Kemudian untuk SL di sini adalah sebesar 0,46 volt. Kita total reaksinya ya. Ini BTW kita angkat ke atas dulu aja ya. Biar muat, Nah, sehingga kita dapat coret ya. Mana yang dicoret? Nih, ini dengan yang di sini ya. Oke, jadinya sehingga Zn menjadi Zn2 plus jembatan garam Ag plus menjadi Ag dengan SL-nya sebesar 1,56 volt. Ya. Jadi cara mencarinya seperti ini. Walaupun kita udah tahu 1, 2, 3, 4 salah, yang A, B, C, D-nya salah, maka jawabannya yang sisa yang benar pasti E dong. Nah, ternyata terbukti benar. Nah, dengan cara mencari seperti ini. So, even tuh kan karena berhubung ini kita belajar ya, saya akan rincikan aja ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41.